Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mohon maaf ini agak terlambat ya. Tidak biasanya saya terlambat. Memang pagi harus mengantar dulu anak ke sekolah, kemudian mengantar istri juga. Jam 7.15 udah keluar rumah sebetulnya. Cuman tadi memang agak sedikit macet, terlambat sedikit, mohon maaf. Baik, ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan satu materi yang sangat mendasar, tapi memang materi yang juga sebetulnya cukup berat ya. Artinya berat itu begini, mestinya ada tiga pertemuan gitu. Yang pertemuan diminta untuk menyampaikan dalam satu pertemuan, sehingga saya selama beberapa pekan ini mencoba meringkas sehingga kita coba sama-sama memahami pokok-pokok dari salah satu arkanul iman ya. Ini arkanul iman, ini kita beriman kepada takdir ya. Lanjut coba boleh. Nah, takdir itu kalau secara definisi yang mudah itu adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi makhluknya tanpa terkecuali. Bahkan tidak saja ditetapkan, tapi telah Allah catat ya. Allah catat tanpa ada satupun yang luput. Nah, ini definisinya nih. Kemudian seorang muslim itu harus mengimaninya sekuat tenaga. Tak boleh ada keraguan sedikit pun, apalagi mengingkarinya. Nah, ini takdir. Takdir ini adalah arkanul iman. Jadi dia adalah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani. Sebenarnya ini sudah cukup nih, selesai materinya ya. Jadi inti dari apa yang kita bahas itu ini ya. Jadi Allah telah menetapkan bagi setiap makhluknya ya. Jadi Allah itu Khalik, selain dia itu makhluk seluruhnya. Jadi Allah menetapkan bagi makhluknya tanpa terkecuali ya. Bahkan Allah telah catat tanpa ada satupun yang luput ya. Jadi seorang muslim harus mengimani ini ya, sekuat-kuatnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, apalagi mengingkarinya. Jadi ini definisi di akhir adalah sesuatu yang harus kita capai. Nah, jadi tujuan dari salah satu kajian kali ini yang harus kita capai. Tidak ada lagi keraguan tentang salah satu dari arkanul iman ini. Baik, lanjut ya. Takdir ini bisa di halaman berikutnya. Ya, takdir dikenal juga kadang dengan qada dan qadar. Nah, seperti halnya iman dan Islam gitu ya. Jika disebutkan bersamaan dan ada jika disebutkan terpisah. Jika disebut terpisah, ketika orang bicara iman, maksudnya juga Islam, gitu ya. Ketika disebutkan Islam,
maksudnya juga iman. Tapi kalau disebut bersamaan di dalam satu kalimat iman dan Islam, maka masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri atau arti tersendiri. Nah, kalau Islam itu adalah yang bentuknya zahir, ya kan? Dia amalan. Tapi kalau iman itu maknanya adalah kepercayaan, ya, kepercayaan, kemudian keimanan, gitu ya, hal-hal yang bersifat batin. Kalau disebutkan terpisah, sebagai orang beriman, nah di situ sudah pasti langsung tergambar dia seorang muslim, dia seorang yang mukmin. Disebutkan Islam juga tidak bisa lepas dari keimanan. Nah, itu ya. Demikian juga qada dan qadar. Jadi ada ulama yang mendefinisikan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang bersifat dieksekusi, sementara qadar adalah ketetapan Allah yang bersifat asas, awalan. Tapi kalau sudah terjadi, jadi qada juga. Nah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu substansi ya. Jadi kedua-duanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Nah, kemudian sebagaimana pokok-pokok ajaran Islam, ia adalah keimanan, keislaman, sholat, zakat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Al-Quran, dan seterusnya. Itu tidak berdiri tanpa pijakan yang kokoh. Artinya apa? Dalilnya di dalam Al-Quran, hadis itu pasti banyak. Karena ini pokok ajaran Islam. Misalnya kalau kita bicara tentang iman kepada Allah, banyak sekali dalam Al-Quran itu, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis menjelaskan tentang hal ini. Demikian juga terkait takdir. Jadi saya coba sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takdir. Ini contohnya di surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadar, sesuai ukuran. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Nah, lanjut di ayat berikutnya, misalnya surah Al-Ahzab ayat 49, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran bicara tentang takdir. Ya. Lanjut. Nah, ini juga misalnya surah Al-Mursalat, faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami tentukan, ditentukan di dalam ini adalah bentuknya, waktunya, lahirnya Al-Qadirun, dan kamilah sebaik-baik penentu. Maksudnya Allah ya di sini. Ini banyak nih. Nah, kemudian juga ada di surat Al-Hadid ayat 23, ya. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, ini penting ya. Dzalika 'alallahi yasir. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa takdir itu ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti di halaman-halaman berikutnya akan kita bahas. Nah, ini hanya contoh 4 ayat Al-Quran yang keseluruhannya berbicara tentang takdir. Ya. Jadi takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan atas segala makhluknya, terperinci, tidak hanya ditetapkan tapi juga dicatat, tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi lauh itu artinya wadah tempat menulis, mahfuz itu artinya terpelihara. Nah, gitu kalau secara bahasa begitu ya. Jadi tempat menulis yang terpelihara. Nah, gitu. Kemudian di akhir ayat surah Al-Hadid ini mohon kita ingat-ingat ya. Dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Ini penting nih ya, dari sekarang kita masukkan ke dalam
keimanan kita bahwa segala sesuatu itu bagi Allah mudah. Ya, bagi Allah mudah. Kemudian lanjut. Nah, khusus dalam bab takdir ini, dalam rukun iman itu sangat ditekankan, ya, harus sangat kita tekankan. Kenapa? Nanti dalam kajian ini kita akan coba bahas bagaimana efeknya ke dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, ini disebutkan bahwa, saya bacakan aja, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, ini satu poin, ya. Jadi kita sebagai manusia nih harus meyakini bahwa apapun yang dilakukan manusia keseluruhan dalam membantu kita tidak akan berhasil kalau Allah sudah menetapkan tidak berhasil, gitu ya. Jadi tidak bisa memberi manfaat kepada kita seluruh makhluk ini kecuali Allah telah menentukan seperti demikian. Sebaliknya, jika seluruh makhluk, ini bukan cuma manusia, bukan teman, bukan tetangga, bukan ayah, bukan ibu, ya, seluruh makhluk berkumpul berusaha untuk mencelakakan kita, tapi Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan celaka. Nah, ini keimanan kita kepada takdir harus sampai seperti ini. Tidak akan meleset takdir Allah daripada kita. Nah, makanya kita lihat para mujahid itu, mereka tidak takut. Ya, kenapa? Kalau Allah takdirkan saya mati 20 tahun lagi, saya tidak akan mati sekarang. Ya. Mereka menjadikan takdir ini sebagai modal untuk sajaah, untuk keberanian. Apapun yang menimpa kita, entah tertembak, entah kena bom, entah kaki putus, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Majunya saya ke medan laga ini tidak akan sama sekali mempercepat ajal saya. Sementara saya kabur dari medan perang, lari ke negara yang aman, tidak akan memperlambat ajal kita. Nah, gitu ya. Ini harus mulai kita tanamkan dalam hati kita, keimanan ini, ya. Jadi salah satu pentingnya membahas masalah takdir ini seperti itu. Ya. Di akhir hadis disebutkan pena-pena telah diangkat. Nah, seperti tadi saya bilang, ya, bahwa takdir itu sudah ditulis oleh Allah. Pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Berarti hadisnya makbul, ya, diterima. Nah, kemudian ini sama seperti tadi, ya, surat yang tadi, kita lanjut saja lagi. Nah, ini penekanan iman kepada takdir. Wah, ini salah ini filenya, ya. Lewat, ya. Baik lagi ke atas coba. Nah, ini kita lihat di salah satu hadis arba'in ini, ya, tentang bab iman, ya, di bagian akhir. Fa'akhbirni anil iman, gitu kan. Jadi malaikat ketika bertemu, malaikat Jibril ketemu dengan Rasulullah dan beberapa sahabat. Ini satu hadis yang sangat terkenal, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Hadis ini mutawatir secara makna dan mutawatir secara sanad, juga mutawatir secara tulisan. Jadi secara tulisannya, secara apa dia mutawatir. Tingkat hadis yang paling tinggi, ya. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Fakhbirni anil iman," qalaan tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir
harusnya secara bahasa Arab ini bisa disebutkan tambah lagi wabil qadari khairihi wa syarrihi, tapi tidak. Dalam teksnya ditambahkan apa? Watu mina, ditambah lagi watu mina, yang merah itu kan ada ya. Nah, tu'mina. Jadi apa? Diulang lagi sebagai penegasan. Dan kamu beriman kepada takdir wa khairihi wa syarrihi, dan juga kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, ini adalah salah satu hadis yang mengabarkan kepada kita bagaimana pentingnya beriman kepada takdir. Bahkan diberi penegasan oleh hadis ini. Jadi tidak, kalau bahasa Indonesianya gini ya, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir itu bisa. Tapi tidak, di sini secara teks ditulis kepada hari kiamat dan kamu beriman, ditegaskan lagi kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Kita kadang takdir ini kalau misalnya kita naik sepeda jatuh gitu, wah ini sudah takdir gitu. Tapi kalau selamat nggak bicara takdir gitu. Padahal sama itu harusnya. Ya, makanya kita ketika pulang dari sini sampai rumah selamat, alhamdulillah kan ya, takdir Allah kepada saya baik. Jadi kedua-duanya harus kita terima sebagai takdir. Kadang-kadang kita enggak ya, yang biasa-biasa selamat lewat aja gitu. Lupa kita bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Anak-anak lagi bandel, kita juga takdir Allah. Ketika baik juga takdir Allah. Kedua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting ya, penekanan iman kepada takdir. Lanjut. Nah, kemudian prinsip iman kepada takdir ya. Iya. Prinsip iman kepada takdir itu yang pertama adalah al-ilm. Ya. Al-ilm. Apa maksudnya al-ilm atau ilmu? Kita harus tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang global maupun yang rinci, yang dulu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Seperti tadi kita jadi gini, sama seperti nanti pembahasan di Maha Berkehendak ya. Itu. Jadi ilmu Allah itu seperti itu, Maha tahu, alimil ghaibi wasyahadah gitu ya, Maha mengetahui apa-apa yang nyata, yang gaib, bahkan hal gaib itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada selain Allah tahu masalah yang gaib. Ya. Ini prinsipnya. Ini maksudnya prinsip itu supaya kita mudah memahami nanti masalah takdir. Ya. Nah, ini kuncinya. Tidak ada daun yang jatuh dari sebuah pohon melainkan Allah mengetahuinya. Melainkan Allah telah mentakdirkannya. Melainkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini ya, pemahaman ini tentang ilmu Allah ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sepakatan. Nah, prinsip yang kedua adalah kitabah. Artinya apa? Bukan sekedar tahu, namun tercatat rapi di Lauh Al-Mahfuz. Ya. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 70 yang bisa dilihat nanti. Lauh itu tempat menulis, mahfuz yang terjaga. Seperti tadi ya. Nah, dalam satu hadis ya dikisahkan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah pena. Kemudian pena itu bertanya, apa saya disuruh ngapain ya Allah? Kata Allah, tuliskan takdir dari setiap makhluk
dari sekarang sampai nanti yaumul sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi semua sudah tertulis rapih di Lauhul Mahfuz. Ini hadis riwayat Abu Dawud, itu Al-Kitabah, jadi tertulis, ya, tertulis. Nah, yang ketiga, Allah itu maha berkehendak, masyiroh atau iradah, maha berkehendak. Semua atas kehendak Allah. Kita juga punya kehendak, tapi terbatas. Ya, kita punya kehendak terbatas. Nah, sehingga tidak ada dalam pandangan Allah itu kebetulan. Kalau kita kan nggak gitu ya, aduh kebetulan nih, ada minum ya, kebetulan lagi haus, makanya tadi saya langsung buka minum ya, haus. Allah nggak ada kebetulan kayak gitu sama kita itu. Padahal Allah sudah atur jamnya, si fulan nanti terlambat dia gitu kan, udah kehausan sampai ada minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua berkehendak, semua tertulis. Nah, itu tidak seperti manusia. Manusia kan banyak kebetulan. Oh, kebetulan itu tidak ada. Allah tidak mengenal kebetulan. Ya, kita pun kebetulan karena kitanya aja nggak tahu. Gitu ya. Pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tidak tahu habis ini ada apa. Rencana sih iya. Kita berkehendak bikin rencana kan banyak ya. Bahkan sama grup gitu kan udah bikin berkehendak mau bikin acara begini. Tidak jadi. Makanya ada pepatah tuh ya kalau bahasa Arab. Aku mau, kamu mau, tapi Allah melaksanakan apa yang Allah mau. Gitu ya. Nah, kemudian penciptaan. Ini penciptaan ini maksudnya adalah Allah itu khalik, selain Allah itu makhluk. Artinya apa? Segala sesuatu itu ciptaan Allah. Ya, di dalam surat Az-Zumar disebutkan, surat As-Saffat disebutkan bahwa bahkan disebutkan perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Gitu ya. Nanti kita masuk ke bab bagaimana kita menyikapinya gitu. Sekarang kita terima dulu saja ininya. Segala sesuatu di alam ini ciptaan Allah, tidak ada terkecuali. Sedikit menyimpang ya, khalik makhluk, supaya ingat ya. Makanya ada yang disebut dengan akhlak. Akhlak, maka definisi akhlak adalah perbuatan atau perbuatan yang perbuatan yang dilakukan makhluk secara spontan yang disukai oleh khalik. Karena satu kata tuh, makhluk, akhlak, khalik. Jadi akhlak yang baik itu adalah perbuatan spontan yang kita lakukan agar al-khaliq Allah itu ridho. Makanya disebut akhlak yang baik. Jadi dalam Islam itu definisi akhlak itu hubungannya antara kita sebagai makhluk dengan khaliq. Apakah Allah ridho atau tidak? Kalau Allah ridho berarti itu akhlak yang baik. Jadi bukan akhlak baik itu bukan kepada sesama manusia. Kadang-kadang kita berakhlak baik menyebabkan manusia marah, gitu kan? Misalnya kita berakhlak baik itu misalnya bangunin anak gitu kan subuh-subuh gitu, mungkin anaknya marah gitu, tapi akhlak Allah ridho, itu akhlak yang baik gitu. Belum tentu akhlak yang baik itu membuat manusia ridho, tapi akhlak yang baik itu membuat al-khaliq ridho. Ini tentang ini ya, makhluk, khaliq, akhlak itu satu kata maksudnya, khalaqah ya. Jadi itu ya. Nah ini lanjut. Nah sekarang apakah amal termasuk takdir? Nah ini yang sering ditanyakan dan selalu menjadi orang kadang-kadang tergelincir. Ya kalau saya ditetapkan
masuk neraka, ngapain saya beramal? Nah, gitu ya. Kalau saya nanti ditakdirkan ini, buat apa saya beramal? Gitu ya. Nah, secara global bisa dibilang bahwa amal kita termasuk takdir. Itu ada di surah As-Saffat tadi saya bilang ya. Nah, tapi ya, namun manusia itu kan diberi akal, ya. Kita diberi akal, diberi pendengaran, diberi penglihatan yang dapat menilai, menentukan perbuatan dilakukan. Karena inilah manusia dihisab. Manusia dihisab nggak? Dihisab, ya. Dan diberi ganjaran. Bukan sekedar dihisab doang sih nggak apa-apa ya. Kalau melakukan ini kan udah selesai, dihisab doang. Tapi kan nggak ada ganjarannya. Wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, wa ya'mal khairan yarah, wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu ya. Diberi hisab. Kemudian Allah juga menurunkan ajarannya untuk manusia, ya. Mana yang halal boleh dikonsumsi, boleh dikerjakan, mana yang haram harus ditinggalkan. Ya. Ada yang wajib, ada yang terlarang. Itu semua diajarkan oleh Allah. Ada perintah Allah untuk beriman, ada perintah Allah untuk bertakwa. Gitu ya. Kemudian manusia juga diberi kemampuan untuk memilih, tidak ada paksaan. Sehingga oleh karena itu manusia itu dihisab, ya. Tuh. Jadi manusia itu bukan wayang, ya. Kalau wayang kan, wayang di tangan dalang itu kan mau ditidurin, bolak-balik, dibalik, diinjak, nggak akan ngapa-ngapain. Manusia kan tidak seperti itu. Tapi manusia itu punya hati, punya jiwa, akal, perasaan, pendengar, penglihatan. Punya hak untuk memilih, bertindak, menolak, dan sebagainya. Ya, kayak saya kan bisa aja nggak datang ke sini ya. Ya, bisa. Itu pilihan. Kita lihat di masjid ini misalnya ada penduduknya 50 orang, ketika azan subuh apakah semuanya sholat di sini semua? Mudah-mudahan iya gitu ya. Tapi kalau di masjid saya penduduknya sekitar 500-an, yang sholat subuh mungkin 50-60 orang di masjid. Mungkin sebagian yang berhalangan, ada yang udah ke kantor, ada yang tidak sholat ke masjid. Pilihan, gitu ya, pilihan. 100% memilih untuk menutup aurat di sini. Tapi apakah semua manusia mau menutup aurat? Tidak. Jadi diberi pilihan, tidak dipaksa. Tanda kutip ya, tidak dipaksa itu ada tidak terus langsung azab itu enggak. Enggak. Nah, sehingga manusia dihisab. Lanjut. Nah, manusia itu diberi syara. Nah, ini maksudnya syara. Syara itu artinya jalan. Pokoknya syariat itu artinya jalan buat kita. Syara. Diberi kemampuan untuk memahami, diberi kemampuan untuk memilih tanpa dipaksa, maka kemudian manusia dihisab. Nah, manusia yang tidak mampu melakukan ini tidak dihisab. Contohnya kan yang sudah dikenal, 3 manusia tidak dicatat karena 3 perkara. Yang satu gila, dia tidak sanggup tuh memahami, tidak sanggup memilih, itu memang tidak dihisab. Orang gila kan tidak dihisab, orang lagi tidur tidak dihisab. Kemudian anak kecil hingga dia balik. Ini hanya menegaskan bagaimana dalam Islam itu semuanya terstruktur. Dari mulai masalah besar dan kecil terstruktur. Ya, lanjut. Nah, ini tadi ya, manusia bukan wayang ya. Lanjut lagi. Nah,
Ini ada satu kaidah penting nih ya, takdir dan maksiat. Tidak boleh takdir menjadi alasan untuk bermaksiat. Ya, emang udah takdir gue begini gitu kan? Saya takdir bermaksiat gitu. Emang takdir gue nih, gitu kan? Bermaksiat. Artinya, ya. Sebetulnya ini apa namanya, alasan ini sudah ada sejak dulu, ya. Di dalam surah Al-An'am 148 dijelaskan sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu berkata, kita syirik lau sya'allah ma, gitu kan, karena Allah menakdirkan saya untuk berbuat syirik, katanya begitu, ya. Ma asyrokna, gitu kan, kalau kami tidak syirik, wala aba'ana wala abauna wala haramna bin syai', kalau kalau bukan karena Allah mentakdirkan, ya dari mulai dulu bapak-bapak kita juga tidak akan syirik. Jadi menyalahkan Allah, gitu. Ya. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi tidak bisa takdir itu menjadi alasan untuk bermaksiat. Tidak bisa. Kalau sudah terjadi, ya, kita kan bisa aja khilaf bermaksiat. Itu bisa. Itu takdir, ya. Namun yang penting setelah itu apa? Ya, kalau sudah terjadi, ya itulah takdir. Ya. Kemudian sikaplah yang kemudian menentukan akhirnya. Saya ambil contoh dua kejadian nih yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu bagaimana Adam alaihissalam dan iblis. Ya. Mereka sama-sama berbuat kesalahan, ya kan? Adam berbuat kesalahan, dilarang oleh Allah untuk mendekati sejarah pohon, tapi dia melanggar. Ya. Kemudian apa setelah ditegur oleh Allah? Dia bertaubat, menyesali perbuatannya, bertaubat. Walaupun Adam tahu bahwa itu adalah takdir Allah. Di mana taunya? Di dalam satu riwayat, Musa itu pernah berkata kepada Adam, "Hai Adam, gara-gara kamu nih ya dulu melanggar perintah Allah di surga, jadi kita bersusah payah di dunia sekarang nih," gitu kan. Kemudian Adam membalas, "Apakah engkau akan mencela aku terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah?" Jadi Adam itu tahu ketika dia berdosa itu dia jatuh dalam takdir Allah. Tapi apa sikapnya? Dia bertaubat nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu ya. Sehingga Allah menerima taubatnya. Itu ya. Dan kemudian perkataan agung permohonan ampun Adam ini diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi doa kita sehari-hari. Ya. Sementara iblis, ya, ketika dia menolak sujud kepada Adam, menolak perintah Allah, malah bersumpah untuk selalu ingkar dan akan mengajak seluruh manusia agar mengikuti dia, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat di ayat Al-A'raf ya, ini kayaknya bagus dibaca ya, Al-A'raf ya, sebentar. Ini bagus karena di situ jelas disebutkan juga bahwa itu adalah takdir. Surat Al-A'raf ayat 16 ya. Qala fabima aghraitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau, ini ngomong sama Allah nih ya, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti kan Allah, iblis juga tahu bahwa itu takdir dari Allah. Karena engkau telah menyesatkan aku,
pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi bukannya seperti Adam tadi ketika ditegur bertaubat, iblis malah nantang gitu ya. Aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat, sama-sama tahu kalau itu takdir, sama-sama tahu itu pelanggaran, namun penyikapannya berbeda. Yang satu jauh sana, yang satu ke sebaliknya. Nah, ini contoh ya. Jadi tidak ada tidak bisa menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Kadang kita khilaf. Ya, kalau kita baca buku-bukunya Yusuf Qaradawi misalnya, beliau kan halus ya bahasanya. Jadi dia bilang kadang-kadang manusia itu khilaf, kadang-kadang manusia itu kalah oleh hawa nafsunya, ya, kalah oleh hawa nafsunya. Kadang-kadang manusia itu tergelincir, kadang-kadang manusia itu terpengaruh, kadang-kadang manusia itu takut sehingga dia terpaksa melakukan perbuatan maksiat. Allah Maha Penerima taubat. Jadi disebut tuh orang berbuat salah itu bukan hanya karena lupa atau apa, bisa juga karena kalah oleh hawa nafsunya. Kadang-kadang kita kalah oleh hawa nafsunya. Nah, ini kalau sudah takdir ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Kalau dia dosa ya kita kalau Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan, taubatan nasuha itu syaratnya apa? Menyesal, mohon ampun, tidak mengulangi. 3 itu aja. Kalau kemudian tersangkut dengan hak manusia, maka hak manusia itu dikembalikan. Itu. Dan Allah Maha Penerima taubat. Allah Maha Penerima taubat. Ya. Jadi ini juga PR ya Bunda sekalian, kalau ada waktu itu coba dibaca buku itu Riyadhus Shalihin tentang taubat. Itu halaman-halaman awal, saya lupa buku 1 atau buku 2 itu Riyadhus Shalihinnya tentang taubat, tulisan Imam Nawawi. Masya Allah, nulis cuma 1 halaman Imam Nawawi itu tentang taubat, 1 atau 2 halaman, bahkan setengah halaman tentang taubat itu setengah halaman, taubatan nasuha. Selebihnya dalil, tapi Masya Allah setengah halaman itu dihafal, coba diingat-ingat sehingga kita ketika melakukan kesalahan cepat kita ingat. Masya Allah, itu tambahannya. Nah, lanjut. Nah, kemudian takdir dan ikhtiar. Iman kepada takdir tidak boleh menghalangi ikhtiar baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tidak bisa. Mengapa? Ya karena amal juga merupakan penentu seorang bisa masuk surga. Ya kan? Seperti tadi ya surat itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan amal dibahas nanti, dibandingkan mana yang amalnya lebih banyak, apakah kesalahannya gitu kan. Jadi jangan sampai takdir malah meninggalkan amal kita pada Allah ya. Nah, kemudian juga sebagian dari takdir Allah itu adalah kausalitas ya. Jadi Allah menjadikan dunia ini berlaku hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kalau mau masuk surga ya laksanakan amal soleh, jauhi yang haram. Dalam hadis penuh nih hal-hal seperti ini ya. Bahkan seorang sahabat yang orang Baduy itu, ini hadis ini saya senang banget saya sampaikan sama ibu-ibu ya, sama bapak-bapak kalau kajian. Ada orang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Jadi saya kalau cuma sholat masuk surga, tambahin apa? Tambahin zakat. Oh, udah itu, ya udah selama kamu meninggalkan haram masuk surga. Ya udah cukup, itu cukup, pergi. Dan Nabi apa? Kalau dia benar, dia masuk surga. Artinya apa? Tidak susah masuk surga. Meninggalkan yang haram, melaksanakan kewajiban yang asasi, itu sudah cukup sebetulnya ya. Cuman kan nggak bisa kita mengandalkan itu saja. Nah, jadi Allah jadikan dunia berlaku hukum sebab akibat. Kalau mau pintar, belajar sebab akibat. Nanti kita bahas sedikit lebih dalam ya masalahnya. Kalau mau perintah sih ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan cari tahulah dan ketahuilah. Ini fi'il ini ya, kalimat perintah ini. Ketahuilah bahwa Allah itu, ketahuilah bahwa tiada Allah selain, tiada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kalimat perintah. Nah, kalau kita ingin tahu ya harus ngaji. Gak bisa diam aja, itu sebab akibat. Kalau kita mau hafalannya banyak, ya kita harus belajar tahsin dulu. Belajar tahsin dulu ya, belajar baca Quran dulu, dari mulai metode ummi atau metode barki, kiroati. Setelah itu kita belajar tahsin, tajwid, kemudian gharib, idealnya gitu ya, terus baru menghafal. Kenapa? Karena menghafal itu ternyata detail, ya kan? Dulu saya kalau menghafal tuh sama Ustaz Nur Ali, wah, dengung kepanjangan dikit, oh, aduh salah apa gitu ya. Sehingga kita kalau menghafal Quran, artinya apa? Membaca Qurannya banyak, padahal satu huruf diganjar 10 kebaikan gitu. Ya, itu kan amal merupakan seseorang bisa masuk surga. Kemudian Allah juga menjadikan amal soleh itu mempermudah orang menuju surga. Kalau kita rajin baca Quran, kayaknya nggak betah lihat yang ini, yang apa, yang maksiat gitu ya, rasanya nggak enak gitu kan. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa Allah itu benar ya, bahwa amal-amal saleh itu memudahkan kita menuju surga. Lanjut. Nah ini ya, sains, teknologi, dan takdir. Kita tahu tadi bahwa sebab dan akibat atau dunia ini oleh Allah diatur dengan hukum sebab akibat. Nah, salah satunya sains dan teknologi dan takdir. Allah mentakdirkan ada gravitasi bumi. Benar kan? Ya. Jadi kalau kita ngelempar batu ke atas, sekeras apapun, balik lagi ke bumi gitu, jatuh meletak. Ya. Kita kalau disoledan, jatuh ke bumi, itu kan sains ya, fisika. Kok kimia tumbuhan nih, nggak tahu nih, yang alumni IPB ada nggak di sini? Banyak kali ya, banyak. Nah kalau mau nanam sayur harus ada 3 unsur kan, nitrogen, fosfor sama kalium ya, NPK ya kan, pupuk itu. Jadi ini memperkuat kita sebab akibat ya. Kedokteran juga dikenal adanya EBM. EBM itu apa? Evidence Based Medicine. Kalau kita belajar kimia dan tumbuhan misalnya, yang namanya kutu ya, kutu kebul misalnya, itu pestisidanya khusus tuh. Atau kita sakit panu misalnya, panu itu jamurnya khusus, jamur apa, sehingga obatnya bahan kimia apa gitu kan. Itu namanya evidence based medicine. Nah ini adalah takdir Allah seperti itu. Makanya Islam itu tidak pernah berjauhan dari sains. Sunatullah itu takdir Allah. Jadi gini, ini penting ya untuk pemahaman kita, karena sekarang banyak orang
jualan obat pakai apa namanya, testimoni. Testimoni itu sains bukan? Bisa ya, bisa enggak kalau statistikanya benar ya. Misalnya begini, dari 1.000.000 orang yang dites gitu kan, harusnya kan jelas tuh obatnya apa, sakitnya apa, sembuhnya kenapa gitu. Apakah benar karena obat itu? Nah gitu harusnya. Jadi kan enggak dites, dikumpulin yang berhasil, yang nggak berhasil nggak dilihat tuh gitu. Jadi testimoni itu sebetulnya bertentangan dengan sains. Baik, saya angkat satu permasalahan begini ya, supaya ibu-ibu paham nih takdir, sains, kausalitas, penting soalnya buat kita. Kalau ada dua pilihan ya, kita jalan ke satu danau. Danau ini dalamnya 10 meter. Kita nggak bisa berenang nih, atau bisa berenang kayak gitu ya, mau nyebrang nih. Yang ada dua perahu yang sama persis ya. Secara teknologi, secara sains, kalau orang Jerman bilang TÜV ya, sudah diukur nih bahwa perahu ini bisa mengangkut maksimal 10 orang dewasa seberat 10 orang ya 800 kg. Yang satu perahu diisi oleh orang solih 15 orang, beratnya 1.200 kg. Yang satu nih ada perampok, ada penjudi, ada apa, 3 orang, beratnya cuma 250 orang. Ibu datang, mau naik yang ini apa yang ini? Hah? Secara syara ya, secara syariat, yang mana? Yang mana Bu? Hah? Ah iya, kalau saya yang sedikit. Nah, pertanyaannya gini, ini harusnya 800, diisi 1.200 kilo ya, udah sampai tengah ombaknya gini, tenggelam nggak dia kira-kira? Nah, dalam Islam ini kita harus menyisakan satu ketetapan Allah, kehendak Allah. Ini 99% tenggelam nih, kecuali ada kehendak Allah. Apakah yang ini pasti selamat? 99% dia selamat, kecuali. Jadi bedanya orang ateis sama orang beriman itu. Tapi bukan berarti kita harus milih yang pinuh. Seperti tadi, Ustadz hafal 30 juz, apa-apa itu, nanam sayuran nih, nanam pakcoy gitu kan, benihnya udah beli-beli, tapi dia nggak tahu peliharanya, nggak dipupukin, cuma disiram doang pakai air. Yang satunya orang ateis gitu ya, dia mengikuti takdir Allah, ini sains ini, dikasih NPK gitu kan, disiram, terus kena matahari, disiangi gitu. Kira-kira yang subur mana? Yang ateis. Ini harus kita pahami ya, seperti ini. Ini didoain bagaimanapun, mungkin nggak dia subur. Ya mungkin, tapi kecil banget kemungkinannya gitu. Kemungkinannya, wah ternyata di situ dulu bekas kandang kambing gitu. Jadi di bawahnya banyak pupuknya. Mungkin, tapi kan itu tidak menjadi kaidah. Itu kan anomali, tidak jadi kaidah. Nah, dalam Islam itu kita menghormati kaidah sains dalam menentukan takdir. Itu. Ini penting nih. Gitu ya. Nah, jadi tidak, jadi maksud saya begini, ada orang kan gitu mau pergi ke Purbolinggo, Bu itu ya, mau pulang ke Purbolinggo, nyupir ngantuk, nggak tidur, mobil belum diservis, banyak gundul gitu kan, supirnya baru belajar. Nah, nggak boleh seperti itu gitu ya. Walaupun terus sholat malam apa, enggak seperti itu.
Tidak seperti itu. Paham Bu ya maksudnya ya? Nah, begitu. Sehingga kalau kita sedikit membahas fikih aulawiyat, fikih perbandingan, itu fikih prioritas, kadang-kadang meninggalkan yang sunnah itu lebih diutamakan daripada melaksanakan sunnah tapi menyebabkan bahaya yang lain. Ini juga hal yang harus menjadi perhatian kita. Jadi Islam itu begitu, menyeluruh, komprehensif. Jelas ya, jadi jangan sampai orang loncat dari lantai 8, kalau nggak takdirnya juga nggak akan mati. Pernah nggak ada yang loncat dari lantai 8? Pernah ada, memang di kalau antum baca pernah ada, tapi kan satu berbanding jutaan kasus gitu ya. Nah itu, jadi ini kita pahami takdir seperti itu, bukan berarti kita terus jor-joran gitu ya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lanjut. Nah ini juga penting. Memahami takdir ini ada dua paham sesat. Sejak dahulu kala itu ada dua paham. Yang pertama adalah disebut Jabariyah, gitu ya. Itu manusia tidak ada berkehendak sendiri. Semua perbuatan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini paham sesat. Jadi di luar pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, paham Qadariyah. Allah tidak memiliki kekuasaan dan kehendak untuk menentukan perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah murni kehendak dan amalnya. Nah, kita udah baca beberapa ayat Al-Qur'annya kan jadi bertentangan ya. Nah, ini ya, gitu. Nah, lanjut. Nah, hikmah. Nah, saya ngikut kajian tentang takdir ini 2 kali yang saya ingat dari awal ke akhir. Yang pertama dulu sama Dr. Daud Rashid ya, Daud Rashid Emma ketika dia ngisi di situ di Al-Falah. Yang kedua Ustadz Abdullah Haidir, saya pernah. Komentar di akhirnya sama nih habis kajian. Katanya apa? Bicara masalah takdir ini sebetulnya semakin banyak dibicarakan semakin pusing katanya. Yang penting kita itu apa? Mengimani. Kemudian apa? Melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Syarat. Makanya ada syarat, ada syariat itu untuk kita selamat. Syarat. Kan ada orang berdiskusi, wah takdir begini. Ya kita mah disuruh sholat aja lah gitu kan. Kita disuruh sholat sebaik-baiknya. Syariatnya demikian. Kita disuruh berbuat baik pada orang tua, pada anak. Cuman memang kita perlu juga mengetahui hikmah dari takdir ini agar kita lebih tenang. Contoh ya, hikmah beriman pada takdir itu jangan justru kita menjauh dari Allah. Kenapa? Karena ternyata yang menentukan itu semua Allah. Maka kita bersandar kepada orang atau kepada yang paling berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan banyak bersandar berdoa pada Allah. Jauh dari sikap sombong dan putus asa. Ini juga penting. Saya itu kan anak 6. Yang paling kecil sekarang kelas 6 SD. Semuanya sekolahnya SDIT. Isinya hampir setiap bulan ada kajian parenting, ya kan? Namanya di SDIT kan gitu ya, parenting gitu. Kadang-kadang saya melihat terutama pertanyaan, Bu, maaf Pak, anak saya begini, gimana? Ibu harus begitu ya, makanya Bu harusnya begini, insya Allah anaknya begini. Nah, jadi jangan sampai kita ketika mengetahui bab takdir ini mengandalkan 100% kepada amal. Ini keterjatuhan seorang muslim yang cukup berat. Kenapa? Segala sesuatu itu adalah, terutama bab hidayah, itu adalah hak Allah. Allah lah pemberi hidayah. Jangan sampai kita mengandalkan 100% kepada amal.
Tidak bisa kita sombong. Nah, parenting itu kadang-kadang ya, mendidik anak harus begini, anaknya nanti jadi begini. Tidak seperti itu. Saya kadang-kadang saya diskusi, apakah Nabi Nuh itu salah mendidik anak? Ayo, Nabi Nuh salah nggak mendidik anak? Nggak mungkin Nabi. Nggak mungkin Nabi salah mendidik anak. Apakah Nabi Nuh tidak berdoa? Doanya tidak dikabulkan? Ya, nggak mungkin. Tapi sekali lagi, hidayah itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasakan hidayah, harus sangat bersyukur. Yang kedua, ketika berdakwah kepada anak, kepada suami, kepada apa, jangan mudah putus asa, jangan mudah sombong juga. Wah, anak saya baik nih, kita ngedidiknya bener, saya tambah anaknya aja kayak begitu, pasti ngedidik. Nah, itu hati-hati. Itu sombong. Mungkin dia lebih baik mendidiknya dari kita, tapi Allah belum berkehendak. Nah, itu. Ada yang tahu Fudail bin Iyad rahimahullah? Fudail bin Iyad salah satu ulama Ahlussunnah yang terkenal ya. Beliau itu sampai umur 40-an tahun itu masih merampok, masih membunuh dan sebagainya. Tapi ketika suatu saat beliau mendengarkan satu ayat Al-Quran dibacakan, kemudian tersentuh, berubah 180 derajat. Nah, gitu. Nah, ini penting nih hikmahnya beriman pada takdir ya. Hati-hati kita tidak sombong, tapi juga tidak putus asa ketika kalau yang jadi guru atau jadi apa. Kalau anak-anak kita misalnya ada anak kita ada 4, yang satu begini, sabar, doain aja, bagian dari takdir Allah gitu ya. Yang penting kita, nah ini juga penting. Adakah kita itu sanggup mengikuti Nabi 100% dalam mendidik anak? Tidak bisa. Pasti ada salahnya. Maka dalam mendidik anak misalnya, yang penting adalah ketika salah kita akui, kita minta maaf kepada anak, tetap kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anak. Nah, misalnya gitu. Itu pun berlaku untuk dakwah kepada orang lain, kepada suami, kepada istri. Inilah pemahaman kita terhadap takdir Allah. Seperti itu. Tidak mudah kecewa, tidak mudah sombong, terutama sombong. Karena kita sombong bener ya, ya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, semangat berikhtiar dan memperbaiki diri. Nah, ini penting ya. Yang keempat, tidak mudah lemah menghadapi ujian dan tantangan. Ini hikmah kita mempelajari takdir. Kalau mau belajar takdir nih, ya kepada ikhwah kita di Palestina itu, Masya Allah. Kondisi seperti itu mereka mengatakan masa depan milik kita. Gedungnya hancur, kita akan bangun yang lebih baik. Tidak takut mati. Kenapa? Mati itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saya kabur kemana, tidak akan memperlambat ajal. Saya maju ke medan perang, tidak akan mempercepat ajal. Tapi tetap hati-hati, dia latihan, dia apa gitu. Bukan berarti kayak tadi tuh, loncat dari gedung 8 meter gitu kan. Kalau nggak takdir mah nggak akan mati. Nah, itulah. Lanjut. Nah, kembali ke halaman pertama ya. Sebetulnya materinya ini, bahwa takdir adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi makhluknya tanpa terkecuali, bahkan telah Allah catat tanpa ada satupun yang luput. Nah, seorang muslim harus mengimani sekuat-kuatnya, tak boleh meragukan sedikit pun, apalagi mengingkari.
Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau saya sih mengusulkan mungkin nanti melalui panitia saya share ya beberapa link tentang kajian takdir yang bagus ya buat kita supaya lebih kokoh kita memahaminya, supaya lebih tenang kita menghadapi kehidupan dunia ini dengan mengimani takdir secara benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutnya kita kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita kuat menghadapi ujian gitu ya, kira-kira ya. Kalau kaitannya dengan takdir, ya, semua ujian atau semua apa itu kan memang takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertamanya. Bagaimana kita caranya? Yang pertama tentu dengan mengilmui ya, bahwa itu adalah takdir. Yang kedua, bagaimana Islam memandang musibah, itu harus kita tahu. Tidaklah seorang mukmin itu tertusuk duri, melainkan dia mendapatkan pahala darinya. Itu juga harus kita tahu ya. Jadi orang sakit itu bersabar saja udah luar biasa pahalanya. Jadi bagaimana kita menyikapi satu musibah? Itu yang pertama, tahu dulu bahwa musibah itu tidak akan ditimpakan pada seseorang, melainkan atas kesanggupannya. Tidak akan melebihi kesanggupannya, itu ya pertama. Kemudian bagaimana kita menyikapinya, itu yang penting. Ada orang yang diberi musibah sakit, dia kesal, marah-marah dan sebagainya. Seorang muslim ketika menerima musibah, pertama dia meyakini itu takdir, yang kedua dia bersikap sabar. Bersikap sabar. Menerimanya dengan hati yang lapang. Sehingga justru kebaikan yang datang kepadanya. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ajaib seorang mukmin itu ya kan, ketika diberi kebaikan dia bersyukur, ketika diberi musibah dia bersabar, dan keduanya adalah kebaikan baginya. Nah, ini kan ada makna husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sisi dunia ya, itulah pentingnya juga kita berjamaah, berkumpul bersama orang-orang yang solihah, sehingga bisa saling membantu, apalagi kalau sampai dekat gitu ya. Itu sangat penting. Kadang memang kalau kita terkena musibah yang sangat berat, itu berat untuk ditanggung sendiri. Tapi kalau ada teman, ada saudara sesama muslim yang sama-sama dekat, itu akan lebih mudah. Jadi begitu seharusnya seorang muslim memandang musibah ya. Yang pertama dari dirinya sendiri, memahami bahwa itu takdir. Bagaimana selayaknya seorang muslim itu berhusnuzon kepada Allah, dan bagaimana dia menyikapi musibah tersebut. Yang kedua, kita sebagai bagian dari kelompok muslim harus peka ya. Kalau ada saudara kita yang kena musibah apapun, kita harus peka membantunya. Jangan sampai dia ditinggal sendirian. Jadi kalau tadi disebutkan ada teman liko atau apa ya, itu harus saling membantu ya, menghibur dan sebagainya. Diingatkan. Ini itu ya. Kemudian pertanyaan kedua. Itu bencana alam apakah termasuk takdir? Kalau jawaban singkatnya iya. Seluruh apa yang ada di alam ini itu adalah takdir atau ketetapan Allah. Ya. Dan Allah itu seperti tadi ya. Mengapa kita dalam prinsip untuk beriman kepada takdir itu yang nomor satu, ilmu Allah. Ya. Allah itu menetapkan takdir itu dengan seluruh rangkaian-rangkaiannya.
Jadi sudah ditentukan oleh Allah, seperti tadi saya kasih contoh. Kalau kita manusia, aduh kebetulan nih ada minum pas haus. Kalau Allah tidak seperti itu, sudah tercatat di pena itu, dengan di lauh mahfuz itu, jalannya, ketemu siapa, jam sekian, gimana, ini gimana, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk sebab-sebabnya. Kadang-kadang sebabnya seperti sebab manusia, ya kan? Sebab manusia. Nah, tapi itu ketetapan Allah. Nah, kemudian yang menjadi catatan dari saya adalah pembahasan seperti ini memang tidak bisa terlalu detail, pusing kita, gitu ya. Takdir itu makanya mengimani, kemudian kita ikuti jalannya. Jalan itu syara, maksudnya syariatnya gimana menurut Allah yang baik terkait perlindungan alam misalnya, ya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Jadi kalau bagaimana di Gaza orang tuh musibahnya luar biasa, dibom anak kecil, anaknya dibunuh semuanya, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Dan yang hebatnya, karena keimanan orang Gaza yang berhusnuzon pada Allah. Kita yang bingung di sini, gimana cara bantunya? Aduh, kok begitu ya, kok begini? Gitu. Mereka nggak pernah menanyakan itu. Kita dipilih oleh Allah untuk menghadapi ini. Kita dipilih untuk menjaga Al-Aqsa. Ini kan luar biasa ya. Nah, gitu. Jadi sekarang ini Bogor saja nih ya, Bogor ya. Saya dulu datang di Bogor tahun 96 kali ya, 96. Itu dingin luar biasa kan, Bogor teh dingin. Sekarang hareudangna Masya Allah. Berarti kan ini ada perubahan iklim yang sangat drastis ya sebetulnya. Nah, itu kan takdir Allah juga. Dan takdir Allah juga, manusianya memang seperti itu ya. Dulu mana ada sih di Kabupaten Bogor banjir? Nggak ada, karena hutannya bagus apa gitu kan. Tapi takdir juga kemudian manusianya membuka lahan lebih luas sehingga akhirnya tidak ada yang menyerap hujan yang besar itu, sehingga akhirnya beberapa bagian di Kabupaten Bogor banjir. Dulu saya kalau ke Cigudeg arah sana sering camping, wah hutan semua. Sekarang sawit di sana banyak, ya. Nah gitu. Jadi Allah itu menetapkan takdir dan sebab-sebabnya secara terperinci. Allah alam bisawab. Kemudian terkait orang ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana orang yang telah mencoba untuk mengakhiri hidupnya tetapi tidak berhasil, masih hidup, atau yang kecelakaan atau mengalami musibah tetapi belum masih hidup dan sehat, atau masih bisa melakukan bisa meninggal. Tadi sebenarnya sudah terjawab ya di masalah sains tadi ya. Terkait mati tidak ada dulu ya. Kalau kita googling aja, anak kecil ada pernah jatuh dari lantai sekian itu hidup ada, tapi itu anomali, tidak menjadi kaidah. Itu pertama. Jadi kalaupun kadang-kadang pakai perahu penuh pun selamat gitu ya, tapi satu waktu akhirnya tenggelam juga gitu kan. Ada anomali-anomali tadi tidak bisa menjadikan itu sebagai kaidah gitu ya. Kalau orang gantung diri, kalau gantung dirinya benar, gantung dirinya benar teh kumaha tah. Gini, kalau oksigen terhalang ke otak sekian menit ya, itu harusnya mati orang itu. Tapi kan takdir Allah bisa berkata lain gitu. Oh ternyata masih kemudian ini mah nggak mati. Tapi kan kejadian itu mungkin 1 dibanding 1.000.000 mungkin ya. Itu penjelasan dari takdir Allah terhadap satu peristiwa. Seperti tadi kan
kita itu selalu menyisakan sedikit ruang untuk takdir Allah terhadap sains pun gitu. Kita melaksanakan sesuai sains, tapi ada sedikit, sehingga ketika orang Muslim ditanya, contoh nih, pesawat Columbia, ya kan pesawat Columbia dulu, pesawat ulang alik Columbia itu yang meledak di Arizona itu, ya itu kan sudah diperhitungkan sangat mendetail secara teknologi apa, tidak mungkin jatuh, ternyata meledak di udara. Itu orang ateis bingung itu. Ya, orang ateis bingung. Bagaimana penjelasannya? Ya itulah takdir. Ada sedikit. Jadi kalau orang ateis ketika ditanya, orang loncat dari lantai 20 ke bawah, mati nggak? Gitu. Kalau orang ateis mungkin bilang 100% mati. Kalau kita menjawab, ya 99% sih mati ya. Tapi kecuali ada kehendak Allah, tetap menyisakan sedikit nilai pasti. Sains tadi ya, dua orang sakitnya sama, sakitnya persis sama, kumannya sama, udah ketahuan kumannya. Yang satu diobatinnya sama, diobatinnya sama, pasti sembuh nggak? Kalau belum ajalnya sembuh. Tapi kalau sudah ajalnya, walaupun obatnya bener, ya mati juga. Contohnya tipes, saya tipes berkali-kali dulu sampai hafal. Salah satu obatnya dulu yang paling ampuh itu namanya Bactrim. Mungkin ada dokter di sini. Bactrim. Itu ya sembuh memang. Dan sama tuh, minum obat, bed rest 3 malam, 3 hari tidak boleh bangun, kemudian seminggu istirahat, hilang panasnya, sembuh. Tapi kalau udah ajal, mau obatnya betul, perlakuannya betul, ya meninggal. Obatnya betul. Nah gitu ya. Nah, kematiannya itu pun ya itu bagian dari qadarullah memang. Permasalahannya adalah dia menempuh satu jalan yang melanggar dari syariat. Nah itu babnya lain lagi. Ya, apalagi karena putus asa. Karena tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah apapun yang terjadi. Nah, gitu. Bukan hanya dalam Islam ya, dalam Kristen pun orang bunuh diri itu bahkan tidak di upacara keagamaan mereka untuk meninggal ditinggalkan. Jadi gitu ya. Hukum bunuh diri sendiri di kita itu kan berat ya. Putus asa dari rahmat Allah itu salah satu dosa yang paling besar dan diperkenankan. Mungkin itu ya jawabannya. Kemudian terkait mati ya memang begitu. Ada orang udah sakit seperti apa sampai wah ripuh gitu, panjang umurnya gitu. Kalau memang belum ajalnya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain atau Baik, sesi pertanyaan berikutnya. Sekarang sesi kedua yaitu Ustaz memberikan 2 pertanyaan kepada kita. Oke, ini silakan Ustaz. Bagi yang bisa menjawab silakan mengatakan lagi. tadi disebutkan di dalam materi ya, salah satu ulama yang dia menulis buku Tafsir Al-Azim. Ada yang tahu nggak namanya siapa tadi sempat tersebut? Buku tafsir biasanya 4 jilid besar-besar. Jadi rujukan terbesar lah kitab tafsir. Iya, iya betul, Ibnu Katsir. Oh jagoan.
jagoan. Ya, Ibnu Katsir ini salah satu ulama tafsir paling terkemuka ya, menjadi rujukan. Satu pertanyaan lagi, sebutkan salah satu hikmah dari memahami takdir. Siapa tuh? Itu tuh duluan tuh kayaknya ibu itu tuh ya. Salah satu masa itu adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Dan berdoa meminta kepada Allah. Ya betul, insyaallah. Jadi kemudian langsung diberikan kepada kita yang sudah menjawab dengan bertanya. Ajaran selanjutnya adalah doa dari penutupan. Alhamdulillah, rangkaian acara utama dilaksanakan telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam jalan yang ini menjadikan kita insan yang itu akan setiap takdir yang Allah tetapkan, sehingga kita dapat menggapai kebahagiaan yang melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya acara jalan samudera ini akan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz. Kepada Allah yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin wal mustad'afin fi Palestin. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.